Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara meredesain font atau membuat word art menggunakan software GIMP. Ada 3 cara loh teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalam channel saya terdapat tips dan trik bagaimana cara menggunakan desain dan animasi. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat word art menggunakan software GIMP. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat word art. Ini permintaan dari salah satu komentar di channel saya, dari Aris Dawir ya. Kira-kira bagaimana cara membuat word art yang seperti tulisan di Word. Nah, sebenarnya word art ini adalah atau disebut sebagai redesign di dalam huruf, kurang lebih seperti itu. Kenapa harus ada redesign? Supaya huruf yang monoton yang sudah ada standar dirubah supaya lebih menarik, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara buatnya menggunakan software GIMP. Oke ya, jadi teman-teman dipastikan kita harus menyiapkan beberapa elemen, yaitu yang saya ambil di sini ada 2 gambar. Tekstur apa saja tidak harus sesuai dengan saya. Di sini ada kayak gambar brick dan salah satu kayak pattern ya, kurang lebih. Ini bisa dipakai dua-duanya. Nah, bagaimana ketika kita membuat seperti ini? Ya, jadi di sini saya ada 3 cara ketika kita ingin membuat word art. Yang satu kita menggunakan selection, yang kedua dengan teknik masking, yang ketiga dengan teknik mesh, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang bilang mesh, ada yang bilang envelope. Nah, itu dia temennya, teknik envelope kurang lebih. Kalau saya bilang nih, bisa dibilang S, bisa dibilang teknik envelope. Cara kerjanya bagaimana? Yuk kita buat. Pertama kali kita buat lembaran baru dulu teman-teman. Ukurannya saya 800 x 800. Terus kemudian pakainya 72 ya, 72. Saya solusinya 72 aja karena ini buat latihan. Kalau teman-teman ingin buat project di printing, saran saya menggunakan yang namanya 300 ppi ya. Di sini tinggal ketik 300 saja. Karena saya buat latihan buat teman-teman supaya bisa dan tidak berat, pakai yang 72. Lalu di OK. Nah, langkah pertama teman-teman untuk membuat seperti ini bagaimana caranya? Nah, teman-teman dipastikan bikin folder dulu ya, bikin folder, kasih nama misalkan ini teks ya. Teks saya klik aja di sini, terus kemudian teman-teman tinggal ketik aja biasa menggunakan huruf biasa, ketik word art gitu ya misalkan. Nah gitu ya, lalu teman-teman tinggal coba di blok, diperbesar dari kebutuhan, dibesarin berapa itu terserah kalian mau besar berapa. Nah ini saya besarin biar kelihatan dulu deh, kira-kira segini ya. Nah segini cukup ya. Lalu teman-teman tinggal digeser aja dulu ke sini deh, paling gampang. Nah warna bebas ya, tidak harus sama seperti saya mau warna biru, warna abu-abu, itu terserah kalian. Nah ini juga boleh. Nah boleh ya, misalkan seperti itu contohnya. Nah ini tulisan sudah saya siapkan ya. Terus kemudian teman-teman ini diganti nama aja misalkan ya. Nanti diganti nama nanti aja. Nah setelah saya buat tulisan seperti ini, teman-teman tinggal duplikat aja seperti biasa. Duplikat ada 3. Nah ya, jadi pertamanya dibuka ada, dibuka ada, dibuka ada. Itu dia teman-teman. Oke, yang pertama saya kasih nama adalah word art selection. Jadi menggunakan seleksi gitu ya. Terus kemudian yang pertama, yang kedua saya tekniknya menggunakan, sebenarnya tekniknya banyak teman-teman. Ini 3 aja saya pakai ya. Word art. Mungkin di sini adalah masking. Nah, ini sering pakai. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah mesh ya. Word art mesh atau envelope gitu aja ya. Jadi sebenarnya banyak tekniknya teman-teman ya. Oke, kalau di dalam software menggunakan Photoshop itu sudah ada word artnya teman-teman ya, ditambahkan style effect kurang lebih. Nah kalau di GIMP kita harus menciptakan sendiri. Bagaimana tips-tipsnya kita lihat ya tekniknya. Oke, yang pertama dulu deh, nih yang kedua saya coba geser dulu teman-teman ke bawah. Oke, saya tekan shift. Ini yang ketiga saya geser ke
Nah, gitu ya. Oke, saya coba dekatkan biar lebih kelihatan. Yang pertama dulu deh. Oke, nah gini ya kurang lebih. Yang pertama, oke, ini saya matikan dulu supaya nggak keganggu. Nah, biar konsentrasinya fokus di yang seleksi. Kalau yang seleksi ini teman-teman, ketika kita membuat seperti ini, jadi kita menggunakan ada garis, gradient, dan shadow. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, teman-teman dipastikan dari yang word art ini, tulisan yang ada, teman-teman harus mengambil seleksinya dulu. Bagaimana caranya? Tekan Alt, lalu klik kiri di bagian tulisan ini, ya, di layernya. Nanti dia akan menciptakan satu seleksi. Lalu teman-teman buat namanya layer baru, kasih nama fill text, misalkan gitu ya, text gitu aja. Oke, nah udah misalkan gitu ya. Lalu teman-teman tinggal diberi warnanya bebas, tidak harus sama seperti ini. Misalkan mau sama kayak gini juga boleh. Standarnya udah ada teman-teman, gak usah pusing-pusing. Klik aja gradient, klik di sini, cari warnanya yang agak biru-biru. Nah, ini dia, boleh horizon. Tinggal pilih ya, mau pakai warna yang ini juga boleh. Depth C ya. Oke, teman tinggal tarik aja dari atas ke bawah. Simple. Nah, oke, di sini tinggal diatur kira-kira mau besar berapa. Selesai. Langkah pertama, terus kemudian kita tambahkan sedikit stroke ya. Oke, tambahkan sedikit stroke. Berarti teman-teman mencoba untuk membuat lembaran baru lagi, layar baru, maksudnya layar baru untuk stroke-nya. Simple ya. Lalu teman-teman tinggal ambil warna yang kalian suka. Oh, mungkin pink. Teman-teman tinggal ke edit stroke. Di sini ada namanya stroke selection. Nah, di stroke selection ini tinggal kasih warna langsung aja. Nah, otomatis sudah ada warnanya. Simple ya. Lalu di langkah seleksinya dengan tekan Ctrl Shift A. Nah, di sini kan ada shadow-nya nih. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik di bagian paling bawah. Pilihnya adalah filter light and shadow. Pilihnya adalah drop shadow. Nah, teman tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan. Apakah mau ngeblur atau enggak, itu terserah kalian. Itu kan ya. Oke, langsung di OK. Selesai. Langkah pertama sudah selesai. Untuk yang teknik yang pertama, jadi kita menggunakan tambahan fill dan stroke 1 ya, ada 2, dan tambahkan lagi drop shadow di sini. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana dengan word art masking yang ini, teman-teman? Oke, jadi teman-teman pastikan harus punya gambar dulu. Apapun gambarnya silahkan, tidak harus sama seperti saya. Mau gambar portrait pribadi, keluarga, atau pemandangan yang kalian buat, pastikan tulisannya yang kita miliki adalah tebal, jangan tipis, karena supaya lebih terlihat. Lebih tebal lebih bagus, cari yang tebal ya. Oke, langkah pertama teman-teman boleh diseleksi bagian gambarnya seperti ini, lalu tekan Ctrl A aja, nanti akan ada titik-titik pinggirannya. Lalu teman-teman tinggal di copy seperti biasa, lalu teman-teman ke layar kita. Oke, ini ditutup ya, ditutup. Kalau biar nggak mau aman, ditutup aja, dimatikan dulu, atau langsung tidak dimatikan nggak apa-apa, biar ada perbandingan. Lalu kita ke bagian word art masking. Nah, sama seperti biasa, teman-teman harus mengambil seleksi tulisannya dengan cara tekan Alt, lalu diklik kiri di sini. Simple. Kemudian teman-teman buat lembaran baru ya. Sebelum dibuat lembaran baru, teman-teman dipastikan dipaste dulu file yang tadi. Dipaste. Nah, lalu di play. Nah, setelah di play, teman-teman coba untuk diperbesar ya. Diperbesar dengan alat namanya scale di sini. Klik aja, tinggal dibesarin sambil menekan Shift Alt. Shift Alt ya, supaya nanti pembesarannya seimbangkan negerinya. Lalu klik move. Selesai. Oke, kembali lagi. Tadi seleksinya hilang ya. Kalau seleksinya hilang, teman-teman tinggal tekan Alt lagi, klik di sini lagi. Nah, otomatis teman-teman sudah mendapatkan seleksi yang di bawahnya. Lalu teman-teman tinggal di masking. Oke, jadinya klik maskingnya di sini. Di sini lalu pilih selection. Selesai. Ditambah lagi, kalau teman-teman menambahkan seperti tebal seperti ini gimana caranya nih? Ada stroke-nya agak berbeda, ada gradient. Ini namanya stroke gradient, teman. Jadi teman-teman setidaknya harus menciptakan seleksi border namanya ya, seleksi border. Nah, dari sini saya coba untuk ke bagian namanya, saya coba pilihnya adalah saya grow dulu ya, saya lebarin seleksinya. Jadi kalau misalkan saya perbesar nih, saya besarin kan tepat di pinggirnya ya. Kalau saya pilih select,
grow, dia akan lebar. Saya kasih 5 aja deh. Nah, dia akan keluar kayak gitu tuh. Tergantung kalian temen-temen ya, maunya tebelnya seberapa. Ya, tebel seberapa. Karena ini menentukan ketika temen memberikan efek namanya border. Kalau klik kasih border, jadi kayak gimana? Nah, kayak gini tebelnya. Tuh. Pengaruhnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi langkah pertama setelah sampai di sini, teman-teman pastikan teman-teman memberi efek yang namanya efek selection ya. Pilihnya adalah grow, dia membuat keluar dulu. Jangan langsung di border. Kalau di border nanti teman-teman nanti akan kemakan area dalamnya. Nah, saya nggak mau ya. Supaya tidak kemakan, teman-teman harus membuat seleksinya keluar dulu sedikit. Pilihnya adalah select grow. Pilihnya 2. Nah, 5 ya. Ini tergantung teman-teman. Kalau makin besar nanti makin lebar. Nah, saya kasih 5 aja. Sudah dari situ baru saya ke select border. Saya kasih 3. Segini tebel ya. Tidak terlalu tebal ya. Lalu teman-teman tinggal dikecilkan sudut pandangnya seperti biasa. Oke, saya tekan Ctrl Shift C. Saya besarin lagi. Saya kecilkan lagi. Teman-teman tinggal memberi efek gradient. Nah, klik di sini, pilih namanya. Silakan, di sini ada gold. Ya, tinggal pilih aja yang udah ada. Nggak usah pusing-pusing. Nih yang ini nih. Is can descend. Susah banget tulisannya ya. Oke, saya tarik dari atas ke bawah, tinggal tarik sesuai kebutuhan. Tapi teman-teman hati-hati, ketika memberi warna ini, teman-teman harus buat layar baru. Nah, buat layar baru supaya aman, jangan di layar yang sama. Oke, khusus stroke gradient. Oke, lalu teman-teman tinggal tarik dari atas ke bawah. Sesuai kebutuhan ya. Udah selesai. Oke, simple ya, simple. Oke, saya undo, maaf, saya undo. Tarik lagi ke atas ke bawah, biasa. Oke, lalu klik di sini. Saya Ctrl Shift A. Sudah jadi teman-teman, hasilnya sama kayak gini ya, kurang lebih. Nah, gitu ya, kurang lebih. Oke, tadi karena agak keluar sedikit teman-teman, jadi agak sedikit ada putihnya. Putih ini ada jendanya, gitu. Kalau saya dekatin, kayak gini jadinya. Oke, simple ya. Oke, nah berikutnya adalah yang terakhir. Nah, dari sini sih kalau mau dikasih shadow silakan, monggo. Itu bebas kalian ya. Oke, teknik yang kedua sudah selesai menggunakan mask. Sekarang teknik yang terakhir yaitu teknik mark art, word art, mesh atau envelope orang bilang. Kalau saya sih bilang mesh ya, karena bentuknya bebas. Oke. Nah, teman-teman di sini tinggal sama kayak tadi, tekan Alt, klik lagi di sini untuk mendapatkan seleksinya. Lalu teman-teman buat layer baru. Kenapa nggak langsung aja gitu kan? Agak beda, ada bedanya teman-teman, saya kasih tahu ya. Ini saya kasih namanya mesh. Oke, mesh. Oke, lalu teman-teman tinggal sorry saya salah pilih layar. Saya kliknya di atas ini saya tutup biar aman. Lalu saya buat layar baru, saya pilihnya mesh. Oke, jadi di bagian mesh ya, ini udah selesai mas. Lalu teman-teman diberi warna bebas. Di sini saya pakai warna coklat. Nah, seperti gradient itu udah ada, tinggal pakai aja, nggak usah pusing-pusing milih-milih warna. Klik di sini, lalu teman-teman tinggal pilih warna coklat. Nah, kayak tadi yang saya pilih. Ini dia. Ya, tinggal tarik aja dari atas ke bawah seperti biasa, sesuai kebutuhan. Udah, lalu klik di sini, udah selesai. Tekan Ctrl Shift A. Udah seleksinya. Kenapa harus ada 2? Kenapa nggak langsung di sini aja? Kenapa nggak di sini gitu kan? Supaya aman. Karena kalau kita bermain mesh, kalau menggunakan word art, ada perbedaannya kayak gini. Ini saya matikan ya. Ketika saya menggunakan bermain word art, menggunakan mesh atau envelope tekniknya, saya menggunakan yang namanya warp transform. Ketika saya tarik teman-teman, untuk si word art text langsung, ketika saya tarik, dia agak kepotong. Nah, agak kepotong. Itu saya nggak suka teman-teman. Jadi dia jadinya kepotong. Oke, makanya saya duplicate dulu, lalu diberi warna khusus tersendiri. Nah, yang ini dimatikan, nggak dipakai, yang dipakai doang. Teman-teman tinggal diatur kira-kira arahnya kemana. Apakah mau ke atas seperti ini, atau ke bawah, atau bagaimana terserah. Itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Teman-teman tinggal tarik dari sini, boleh naik ke atas, atau dari sini ke bawah, atau dari sini ke atas, ke bawah. Itu terserah kalian, sesuai dengan kebutuhannya. Ini namanya cara seperti itu. Nah, setelah sampai di sini, kok bisa jadi seperti ini? Nah, ini gimana caranya, gitu ya? Ini hanya duplikat doang, teman. Nah, ini teknik lagi, teman. Tekniknya gini.
Jadi kita jangan langsung duplikat di bagian layar yang ada. Kenapa? Ketika saya duplikat langsung, teman-teman, dia biasanya posisinya tidak sama. Biasanya posisi nggak sama. Yang saya takutkan gitu ya. Karena saya ingin memberi warna yang berbeda, teman-teman. Jadi saya hapuskan dulu. Nah, saya mencoba untuk mengambil seleksinya. Saya tekan Alt. Nah untuk seleksinya, karena saya mengganti warna yang berbeda, saya klik lagi, mungkin mesh bayangan. Nah gitu ya, bayangan saya taruh di atas dulu deh. Taruh di atas tuh, teman-teman tinggal diambil warnanya gradien juga sama kayak tadi, nggak usah pusing-pusing. Misalnya pakai yang shadow ini ya, ini kan ada shadow nih macam-macam. Nah ada yang ini ya, shadow 2. Teman boleh menggunakan macam-macam, boleh menggunakan ini, boleh nggak boleh, silahkan tinggal tarik aja. Terus saya kebutuhan tarik ke bawah kayak gini, misalkan contoh aja simpel ya, lalu dimatikan. Oke, teman-teman tinggal pindahkan ke posisi bawah. Oke, saya tekan Ctrl Shift A, teman-teman tinggal digeser aja menggunakan move seperti biasa. Nah itu dia, tapi jangan banyak-banyak dulu karena saya kepengen agak ketebalan. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal duplikat. Nah ini boleh kalau duplikat langsung ya, terus geser, taruh di bawah lagi, geser ke sini dikit. Kita aja. Oke, dekat lagi. Oke, saya geser ke bawah. Nah, dekat lagi. Ini boleh digeser paling bawah seperti biasa. Saya dekat lagi. Saya geser paling bawah lagi, terus saya tarik lagi. Tapi ini sebenarnya hanya akal-akalan. Iya. Kesannya kayak 3 dimensi ya, kesannya kayak 3 dimensi. Nah, dari sini baru teman-teman tinggal silahkan mau kasih warna apa. Ini kan warnanya beda kalau saya kayak gini. Nah kayak gitu ya. Kalau teman-teman kemarin warna yang berbeda, gradiennya silahkan. Oke teman-teman, itu saja bagaimana cara membuat word art di GIMP. Jadi tekniknya macam-macam, ada yang menggunakan selection, ada masking, ada yang menggunakan mesh atau word transform ya. Nah teman-teman, jadi word art ini adalah kalau istilah dalam desain adalah redesign ulang dari teks yang ada, dibuat lebih menarik, lebih berwarna dan lebih bernuansa. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap video bermanfaat dan berguna buat kalian. Kalau teman-teman suka, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti selalu channel saya, aktifkan loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya, bagaimana bermain desain dan animasi. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai desain dan animasi.